Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa di bulan suci ya. Sekali lagi, sapa Ramadan pencerah hati, Penyejuk jiwa, Subhanallah, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dimanapun Anda berada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersua kembali di kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga tercinta, para sahabat dan tentu semua pengikutnya di muka bumi ini hingga akhir zaman. Dan pemirsa, di Ramadan kita di hari ke-15, kok tidak rasa begitu pemirsa, sudah setengah jalan 15. Apa yang sudah kita lakukan dalam bulan Ramadan ini? Lalu kira-kira amalan apa yang sudah kita tabung untuk akhirat kelak? Kita juga belum tahu karena tidak terasa sekali sudah 15 hari. Dan baiklah pemirsa, di Sapa Ramadan kali ini seperti biasa ya, kayak kemarin-kemarin kita nanti punya sesi atau ruang kuis bagi pemirsa di mana saja berada yang bisa membawa pulang, insya Allah bisa membawa pulang salah satu kupon yang ada di tangan saya ini dari Bandung Jeans dan juga dari check up dari dompet Duafa. Kemudian kita juga nanti punya corner tips ya yang akan dibagikan oleh ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Al Kausar Kampung Solar. Saya sapa dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan di kesempatan kali ini seorang narasumber kita akan bersama-sama sharing dengan kita. Di kesempatan kali ini tema kita tentang 3 sikap terhadap Al-Quran dan indahnya berpuasa. Kita ditemani oleh narasumber kami Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Kabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, apa kabarnya Abah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa ya sudah 15 hari nih Pak. Iya, kalau ibarat orang mendaki kita udah di puncak. Kita sudah mendekat-dekati itu ya Pak ya? Udah puncak. Udah di puncak ya? Besok mulai menurun. Oh, besok mulai menurun lagi. Bagaimana tingkatan iman nanti kita ya Pak ya? Subhanallah. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, seperti biasa di acara Sapa Ramadan, sebelum kita memulai sharing kita dengan narasumber kita di kesempatan kali ini, alangkah indahnya mari kita buka hati kita dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran An-Nisa ayat 82 bersama Bunda Noneng dan Bunda Fatimah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahul adzim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami dalam Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Noneng dan juga kepada Bunda Fatimah yang telah mengajak kita bersama-sama, kayaknya jadi siraman kolbu buat kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. An-Nisa ayat 82. Subhanallah. Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa di bulan suci. Ya, bunda-bunda sayang, nanti kalau sudah sampai di rumah besok-besok sambil bikin buka puasa, nonton selalu kita punya Sapa Ramadan ya. Jadi waktu saat Ian sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa. Iya, kayaknya bundanya masih ragu-ragu nih Pak Ustadz. Baik, tema kita tentang 3 sikap terhadap Al-Quran dan indahnya berpuasa. Mengapa Ian sambungkan dengan indahnya berpuasa? Karena tidak terasa, ternyata saya lihat, waduh, kita sudah di hari ke-15. Seperti tadi Abah sampaikan bahwa sudah sampai di puncak. Nah, bagaimana tingkatan dan tabungan kita, amal kita selama bulan Ramadan ini? Apakah sudah semakin berat atau bagaimana? Mungkin kita langsung saja pada Abah kita nih, Abah. Silakan, 3 sikap terhadap Al-Quran dan indahnya berpuasa. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Kautsar yang kami muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. pada saat ini kita pada puncak daripada pelaksanaan ibadah puasa. Pada kesempatan ini kita di satu sisi mengkaji keutamaan daripada Al-Quran, namun tidak kalah pentingnya juga kita coba melihat kembali keutamaan daripada puasa itu ya. Puasa yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan, itu dalam sebuah hadis qudsi disebutkan kalau Allah Ta'ala kullu amal ibni Adam lahu, semua amalan yang dilakukan oleh anak keturunan Adam itu bagi dirinya. Itu apa? Salat, keluarkan zakat, naik haji, itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Sementara khusus puasa diingatkan oleh Allah, fa innahu li, sungguhnya puasa yang kamu lakukan itu untuk aku. Karena puasa itu untuk aku, maka kita lakukan ibadah ini sebaik-baiknya, karena kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzi, dan aku yang akan memberikan imbalan. Jadi ketika kita berpuasa ini, puasa ini ibadah yang sangat rahasia, Bu. Beda dengan salat atau lebih-lebih pergi haji, oh ramai orang kelihatan. Khusus puasa orang tidak tahu. Kenapa orang tidak tahu? Tidak mustahil ketika kita puasa siang-siang tidak ada orang, ambil air sedikit minum. Betul, kan, tidak ada yang tahu. Maka ibadah itu khusus puasa ini sangat-sangat rahasia, dan ketika kita lakukan secara baik dan benar, insya Allah mendapat imbalan secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pada perintah melaksanakan puasa di dalam Al-Baqarah 183 di sana disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa itu juga pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Karena manusia ini suka protes. Kenapa suka protes? Ketika kita diperintahkan sesuatu yang benar, kembali kenapa dia tidak? Maka sebelum itu Allah sudah sampaikan, orang-orang terdahulu juga puasa. Bahkan kalau puasanya Nabi Musa alaihissalam
itu bukan 30 hari, dia 40 hari. Nah, baru turun firman-firman Tuhan. Berarti sama dengan Nabi Isa alaihissalam, 40 semua, hari, 40 semua, malam. Nabi-nabi terdahulu. Ada ibadah puasa. Ibadah puasanya, ya. Jadi jangan sampai kita suka minta ulang kenapa saya kok berat di Anda. Maka diingat kama kutiba alladzina min qablikum, ujung-ujungnya la'allakum tattaqun, supaya kita bisa meraih derajat yang paling tinggi dari ibadahnya, yaitu takwa tadi. Dan juga di dalam bulan Ramadan ini juga akan diturunkan yang namanya Al-Quran tadi. Iya. Ya biasa kalau setiap kehadiran Ramadan pada tanggal 17 Ramadan baru ada yang namanya Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Dan pada malam itu diturunkan Al-Quran untuk kita semua ini. Iya, subhanallah. Di sana disebutkan tanazzalul malaikatu waruh pada malam itu. Para malaikat dan ruh dari di sini dimaknai dengan malaikat Jibril itu. Mereka yang membawa ayat dan suci Al-Quran ketika itu, yang turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan sebagai hudan, sebagai petunjuk. Tapi timbul pertanyaan juga, sudah sejauh mana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk. Ini juga terpulang kepada kita semua. Jangan sampai kita hanya sekedar mentilawahkan saja. Memang ada nilai pahalanya, pasti ada. Tetapi yang lebih bagus lagi ketika kita mencoba untuk mengamalkan seperti yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran tadi. Ya, subhanallah, luar biasa sekali. Dan di sini juga ada temanya kan 3 sikap terhadap Al-Quran, di mana kita salah satu sikap adalah rajin membacanya. Jangan sampai dia sudah sampai amuba begitu, sudah debu baru kita sentuh. Lebih parah lagi kalau nunggu pas mau Ramadan baru kita buka Al-Quran. Sampai kadang-kadang tuh tajwidnya lupa, Pak Ustadz. Itu sudah panjang pendeknya sudah takar ruang segala macam. Ini mesti berhenti, ini mesti lanjut dan lain sebagainya. Kan semuanya kan jadi beda arti dan beda makna gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi salah satunya adalah rajin membacanya, kemudian dipahami dan diamalkan. Itu mungkin Bapak bisa jelaskan lebih rinci lagi tentang bagaimana rajin membacanya, kemudian dipahami, kemudian dilaksanakan. Iya. Khusus Ramadan biasa ada istilahnya kita tadarus. Tadarus, ya betul. Kenapa tadarus? Seperti yang Nona sampaikan tadi, bahwa sudah sekian lama kita tinggalkan, berarti dia punya makhrajnya mungkin salah, tajwidnya juga keliru. Maka dengan adanya tadarus itu, insya Allah yang pernah kita lupa, taruhlah lupa setahun itu tidak pernah kita pegang-pegang Al-Quran, kita coba kembali untuk membaca yang lebih bagus, sehingga makna dari apa yang kita baca, insya Allah kita bisa memahami. Ketika kita bisa memahami, kita bisa amalkan. Yang paling utama adalah kita mampu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu. Iya. Silakan, mungkin Abah mau sampaikan juga ke kita semua, khususnya bagi pemirsa Muslim di mana saja berada, tentang tema kita di kesempatan kali ini. Saya persilakan mungkin Abah, karena kita tahu sekali bahwa Al-Quran merupakan suatu warisan yang sangat istimewa. Dan kemarin-kemarin yang sampaikan mungkin 3 hari lalu ya, kita berturut-turut tentang Al-Quran. Jadi memang Al-Quran merupakan warisan terindah yang diturunkan oleh yang dititipkan Rasulullah SAW, di mana situ adalah collecting atau kumpulan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dikemas cantik Al-Quran itu luar biasa sekali, bisa kita jumpai di apa istilahnya ya, dunia maya dalam artian internet seperti itu. Kemudian di kita punya di handphone yang sekarang bilang smartphone dan segala macam, luar biasa sekali. Nah itu gimana tuh Pak? Kita rasa dalam hati kita harus bangga dong Pak. Kita punya Al-Quran ini dari zaman dulu sampai sekarang seperti itu dan tidak akan tergantikan. Benar-benar. Kerap Al-Quran ini Allah sendiri yang akan menjaganya. Dalam artian siapa saja berupaya untuk merubah, bukan barusan sekarang, sejak dari Rasulullah itu juga sudah ada upaya-upaya ikhtiar orang untuk menghilangkan salah satu lah. Tetapi insya Allah sampai sekarang, sejak dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada yang bisa merubahnya. Ketika berubah, ketika dirubah, ada juga yang merubahnya itu. Sembunyi-sembunyi mereka
ingin menyesatkan kadang-kadang, ya. Itu akan oleh pemerintah langsung segera ditarik. Kenapa? Sudah ditemukan ada kesalahan-kesalahan seperti itu, entah sengaja atau tidak, tetap akan ditarik. Jadi keluaran tahun berapa itu yang akan ditarik. Untuk apa? Menjaga semata-mata kemurnian. Karena Al-Quran ini Allah sendiri yang menurunkan dan Allah juga yang akan menjaganya. Sebenarnya banyak sekali keutamaan-keutamaan, ya. Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Kami turunkan Al-Quran ini, dia juga sebagai syifa, sebagai obat, wa rahmatun lil alamin, dan itu juga rahmat. Tapi kita lalai, maka kita cari obat-obat yang lain. Padahal nikmatnya membaca Al-Quran kita yang rasakan sendiri bagi yang melakukan. Apatah lagi yang ikut mendengar juga akan memperoleh yang namanya pahala atau keutamaan itu. Jadi mungkin lewat kesempatan ini kami himbau kepada kita sekalian, jangan hanya sekedar Ramadan baru kita memegang itu Al-Quran atau membaca itu Al-Quran, tetapi sebaiknya kapan ada kesempatan, bahkan setiap selesai salat, tidak usah terlalu lama, menit aja udah lumayan. Subhanallah, iya. Tapi terkadang kita lalai, kita lupa. Apalagi ibu-ibu ini sibuk dengan segala macam pekerjaan, dan ini tidak bisa ditinggalkan, itu memang tugasnya. Tetapi kalau bisa disisihkan waktu sesaat aja, dan Al-Quran sebaiknya disimpan atau ditaruh di sekitar pelataran tempat-tempat kita lakukan salat itu. Jadi begitu selesai, ya cuma beberapa ayat aja kita sudah bisa baca. Alhamdulillah. Daripada kita simpan kayak benda pusaka itu nanti jadi perpustakaan, saking juga indahnya warna-warni kan. Itu sudah. Tapi sebaiknya kita simpan di dekat-dekat tempat salat, sehingga begitu selesai salat langsung mengambil, nggak usah banyak-banyak lah, cuman satu aja, satu lembar aja dibaca, itu sudah sangat lumayan. Dan itu kalau rutin, maka insya Allah akan mendorong kita selalu membaca daripada ayat-ayat suci Al-Quran itu. Subhanallah. Ya. Seperti yang ini juga kita lihat keberadaan dari Al-Quran sendiri, itu ada yang terukir dari kulit kayu dan macam-macam. Dan kita lihat juga kayak di alor besar, ada Quran yang tertua sekali yang diukir cantik dan indah di atas kulit kayu dengan tinta yang spesial, sehingga tidak termakan usia. Dalam artian gini, kena udara apapun dia tetap jelas tulisannya, itu indah sekali. Dan memang kalau subhanallah, dan memang kalau tergores dalam artian seperti tadi Bapak sampaikan bahwa ada yang ingin merubahnya, mungkin satu huruf pun pasti akan terlihat. Jangankan satu huruf, tajwidnya berubah pun subhanallah, kita langsung dengar, walaupun kita tidak hafidz Quran ya Bapak, ya, tapi begitu dengar sudah sering baca, maka Bapak bisa salah itu orang baca itu. Subhanallah. Tapi satu juga ada, sebenarnya Al-Quran ini banyak cara baca, ya. Banyak biasa disebut dengan sabah. 7 bacaan, 7 bentuk bacaan. Itu gimana tuh? Hanya kita tahu itu cuma satu itu. Nah, yang bagaimana itu Bapak? Yang 7 kira sabah itu nanti orang-orang tertentu yang bisa betul tanpa tajwid pun mereka paham. Bisa baca. Papa saya ahli banget, sampai saya mau belajar sampai sekarang nggak bisa lulus. Itu sudah. Subhanallah. Jadi kita yang memiliki ilmu yang sedikit, ya kita baca yang seperti biasa ini. Tetapi bagi orang yang memiliki ilmu yang khusus menyangkut masalah cara-cara baca itu, insya Allah mereka memiliki. Saya sendiri tidak mampu. Hanya tahu aja bahwa ada 7 macam jenis bacaan, tetapi kita tahu cuma satu aja. Yang dilombakan seantero dunia ini cuma satu. Cuma satu aja. Itu. Soalnya kalau yang tanpa tajwid, apa istilahnya itu Bapak? Bacaan? Istilahnya Arab gundul gitu. Arab gundul. Mereka yang bisa baca itu karena mereka memiliki ilmu bahasanya. Istilahnya nahwu saraf, ya, mereka bisa mengi'rabkan itu ayat-ayat suci Al-Quran itu. Istilah bahasa Indonesia, tata bahasanya mereka kuasai, sehingga tidak perlu lagi dengan harakatnya, mereka bisa baca. Subhanallah, aduh luar biasa sekali. Dalam artian berarti setidaknya mereka sudah betul-betul menghafal luar kepala juga ya Bapak ya? Biasa saudara-saudara kita yang dari pondok, mereka yang dari pondok pesantren rata-rata menguasai itu.
mereka rata-rata menguasai. Ya, dan baik juga seperti tadi Abah sudah sampaikan, alangkah indahnya mungkin Quran itu dekat-dekat dengan kita, dengan tempat sholat kita, dan alangkah indahnya juga mungkin baiknya kita punya rumah, kita buat juga ada musola khusus gitu, sehingga sudah tertata rapi, di situ ada sajadah, kemudian ada juga mukena, dan yang paling utama adalah Qurannya dengan posisi tempat yang mulia, yang baik ya Pak Ustadz ya. Kadang-kadang ya kita juga kadang-kadang tidak memikirkan itu ya Pak Ustadz. Bagaimana sih Pak Ustadz bisa memberikan support buat semua mungkin yang baru-baru ya, baru mau menata hidup rumah tangga. Mungkin setidaknya kita jangan hanya memikirkan kayaknya kamar mandi saya atau toilet saya harus dua deh, satu dalam satu luar. Tapi kita lupa musola kita letakkan di mana gitu Pak Ustadz. Betul. Jadi itu juga nanti kembali kepada kemampuan orang yang memiliki rumah tadi. Iya. Andai kata ada tempat, diusahakan sedikit bisa orang gunakan atau digunakan untuk melakukan salat sekurang-kurangnya salat sunnah lah. Salat sunnah, karena gini, kita ini salat sesungguhnya diwajibkan di masjid. Iya. Diwajibkan itu di masjid. Tapi kalau kita siapkan di rumah, itu untuk ibu-ibu dan juga bapak itu lakukan salat-salat sunnah. Karena yang wajib itu cuma di masjid. Keutamaan yang wajib itu adalah melakukan salat di masjid. Kita bangun masjid begitu besar, tetapi kita salat di rumah yang masjid kosong. Masjid nanti tunggu hari Jumat dulu baru penuh. Kalau hari-hari biasa ya paling-paling tinggal orang-orang tua aja yang lakukan salat. Subhanallah, bagaimana kita bisa istilahnya itu memotivasi diri kita Pak ya, khususnya buat anak-anak muda agar mungkin bisa memakmurkan masjid, tidak hanya tempat-tempat dugem aja atau mungkin warkop dan lain sebagainya Pak Ustadz ya. Baik. Sapa Ramadan pencerah hati, hidup jiwa di bulan suci. Subhanallah. Baik, semangatnya mana Bunda? Sapa Ramadan pencerah hati. Dan baiklah pemirsa, kini kita sudah lepas dari 30 menit. Kini kita sudah masuk di kita punya area tips atau di sudut tips kita. Karena ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Kausar Kampung Solor akan mempersembahkan sebuah camilan ya. Nah, camilan ini paling disenangi anak-anak juga. Biasa yang tahu tuh kalau di dalamnya tuh ada seperti temannya cabai gitu, yang cabai hijau, tapi kayak ini pakai coklat ya. Ini pasti touchnya buat anak-anak lagi ini. Bunda siapa yang bawa nih dari Majelis Taklim Al-Kausar? Bunda siapa ya? Ya silakan Bunda, silakan langsung berdiri saja. Abah kita lihat dulu tipsnya ini dari Majelis Taklim Al-Kausar Kampung Solor. Nah ini dia. Ini temanya tipsnya apa Bunda? Ini kali ini dalam kesempatan ini dari Majelis Taklim Al-Kausar akan mempersembahkan sebuah tema yang kecil, mungil, murah meriah. Dengan resep lumpia coklat keju isi pisang. Waduh, seru banget ya temanya. Nano-nano ya? Iya, nano-nano. Seru banget. Lumpia nano-nano. Jadi tidak ribet, pisang, coklat, keju. Ya. Kemudian bahan-bahannya apa saja nih Bunda sayang? Ini bahan-bahan ada di sini yang telah kami siapkan, yaitu kulit lumpia. Itu bisa dijumpai di tempat supermarket. Iya, ada di supermarket. Hyperstore dan lain-lain. Iya. Terus pakai coklat. Coklat bubuk di coklat bubuk, ya, betul. Terus gula pasir, keju, dan bahan utama dalamnya adalah pisang. Di sini kami pakai pisang goreng. Kalau saya ganti sama nangka boleh nggak? Boleh, tergantung selera. Oke. Baik. Di sini kami ingin mempraktekkan cara membuat lumpia ini, tapi kebetulan bahan kulit lumpia kalau kena AC dia kaku sekali. Jadi tidak bisa dilipat. Tapi kalau dilepas satu-satu. Ini lepas satu-satu, tapi dia tidak bisa karena kena AC dia kaku sekali. Jadi dari rumah aman tadi dari rumah. Dari rumah aman. Tadi dijemur tapi tidak bisa juga karena terlanjur dikasih kena AC, jadi tidak bisa kita menunjukkan langsung cara membuat. Tapi di sini cara membuat ini. Bismillah. Siapa tahu bisa terlepas. Siapa tahu mau diajak kompak bisa Bunda? Lumpianya kayaknya bisa diajak kompak. Kalau di rumah kan ini biasa dimasukin ke dalam ini dandang kali ya untuk dilimerkan sehingga tidak kaku seperti itu. Bisa. Bismillah. Kayaknya mau deh.
Iya, soalnya kan berbagi tips sama pemirsa di rumah nih. Iya. Ini kan seperti tadi Ian sudah sampaikan juga, ini kan mudah didapat juga ya kan. Mungkin di double aja kali Bunda, tidak apa-apa. Kayak gitu aja kali. Oh gitu. Lipat dia nanti, harusnya ya? lipat nanti ini apa? Oh, dia terlalu kaku. Nah, Terlalu iya, tebal. sudah nih. Bismillah. Bisa. Bismillah sawatabillah. Bismillah, dia jangan robek lagi. Iya. Mungkin aduh, subhanallah. Mungkin kayak gini aja deh. Itu nggak bisa kayaknya. Enggak bisa. Terlalu sempit. Terlalu kaku itu. Oh, terlalu kaku. Ini nafsu aja, heran ya. Tahu. Mau tahu aja. Oh, mau tahu aja, mau tahu sekali. Iya. Mau tahu aja, mau tahu sekali. Oke. Iya, waktu Oke. Iya, tapi perlahan tidak, bismillah, perlahan-lahan. Lumayan 5 menit kok Bunda, bisa. bisa kayak itu. Bisa. Oh, Insya Allah. Insya Allah. Jadi memang kulit lumpianya ini pemirsa tidak boleh di tempat di tempat yang lembab, tempat dingin, karena langsung dia akan Membek. menempel satu sama lain. Karena saking tipisnya kulit dari lumpia ini, saking tipisnya, kita perlahan-lahan. Kayaknya nggak sabaran. Bisa. Dan ya, ini juga kadang-kadang kalau biasanya buat seperti pangsit juga mungkin menggunakan ini Bunda ya? Iya. Oke. Biar dia nggak rata nggak apa-apa. Iya, enggak masalah. Oke, kita perlahan-lahan seperti ini. Ini sudah. Sudah bisa. Nah, ini salah satu. Oke. Berhasil. Berhasil, hore. Hore. Kita Nah, sudah seperti itu Bunda? Iya, seperti ini kulit lumpia ini. Terus mungkin di sini kami juga minta maaf sebelumnya kalau nanti hasil lipatannya kurang bagus karena masalah keadaan kulit lumpia. Pertama-tama coklat yang telah dicampur dengan gula pasir tadi ditabur di atas kulit lumpia tadi. Jadi sebelumnya tuh Ditabur dulu. Gula pasir sama coklat. Iya. Bubuk coklat. Oke. Oke. Sudah secukupnya. Kemudian diletakkan pisang di atas ini campuran tadi. Dan dilapisi lagi dengan campuran coklat dan gula pasir tadi. Bisa tambahin susu Setelah nanti dia mencair kalau ini goreng. Oh, digoreng ya? Iya. Oh iya, saya lupa. Oke. Terus itu dilipat, sisi kiri kanan. Sisi kiri kanannya. kiri kanan dilipat. Bismillah, Terus bisa. Bismillah. Iya, oh dilipat seperti itu ya. Iya. Dilipat seperti lumpia biasa. Oke. Perlahan-lahan. Oke, direkatkan dengan terigu yang sudah dicampur dengan air, tapi tidak cair, dia agak kental. Kalau pakai putih telur bisa nggak Bunda? Tidak bisa. juga. Terlepas. Oh, begitu. Terlepas nanti. Oke. Inilah hasil. Satu lagi dibuat. Oh enggak, sudah yang tadi. Oke, Itu. taruh aja yang satu. Iya. Lagi. Ya, lagi Satu. lagi. Yang sudah jadi mungkin taruh di ini aja Bun. Di sini aja Bun. Nah, ternyata rapi sekali kan, nggak lihat. Sekali lagi. Kicis. Ini pisangnya mesti pisang goreng Pisang apa goreng. Harus pisang Pisang goreng. goreng. Nggak bisa pisang Ambon, pisang Cina atau pisang Bandung begitu? Benar, Iya, iya. bisa kan pisang Bandung. Nanti dicoba. Pisang Mojang. Bisa aja Ian. Oke. Iya, betul-betul ya, dia harus lentur betul nih kulit, kalau enggak pecah nih. Iya. Terlihat sekali memang. Kemudian direkatkan juga dengan menggunakan tepung dicampur air. Iya. Jadi tidak dengan putih telur karena pasti terlepas kata Bunda saat goreng. Iya. Jadi Oke, dah jadi. lumpianya. Dan kemudian waktu saat digoreng itu minyaknya harus benar-benar panas apa? Jangan, sedang-sedang saja. Iya, Betul. minyak yang sedang-sedang saja biar hasil yang didapatkan gold. Kuning manis. Kemudian ditunjukkan Bunda yang sudah jadi. Ini Ya. setelah itu digoreng hasilnya seperti ini. Iya, hasilnya Dan cantik nanti ditabur seperti ini keju di atasnya. Dan memang paling bagus kalau disajikan panas-panas sih Bunda ya. Boleh bisa tes? Dan paling enak tuh kalau bisa disajikan panas-panas Iya. Bunda ya. Nah, kalau masih panas, coklatnya meleleh. Coklatnya meleleh. Kemudian keju itu juga lebih lengket Lengket, lagi. iya, betul. Aduh, subhanallah. Terima kasih banyak Bunda. Tipsnya sederhana sekali tapi gizinya luar biasa. Ada coklat, ada keju, ada juga pisang. Terima kasih banyak Bunda. Dengan Bunda siapa? Bunda Mastura Bunda sama Mastura Bunda dan Komaria. Terima kasih Iya. banyak. Sapa Ramadan pencerah hati.
penyejuk jiwa di bulan suci. Terima kasih Bunda, terima kasih. Subhanallah. Bapak, kita sudah lihat camilan yang dibuat oleh kita punya bunda-bunda dari Majelis Taklim Al-Kausar. Iya, kreatif sekali. Kemudian dibilang begitu mudah, tidak terlalu ribet, tapi anak-anak pasti suka. Dan juga pemirsa bisa dikreatifkan, tidak hanya dengan pisang, mungkin bisa juga dengan nangka atau yang lainnya, mungkin selain apa gitu ya. Mungkin ada ide lagi, mungkin nangka, kemudian ada mungkin dengan itu kecambah, lain sebagainya seperti biasa ya. Lumpia Semarang. Kangen sama lumpia Semarang. Waduh, kalau makanan ya kayaknya. Tapi sebentar lagi nggak lama. Subhanallah. Baik, dan pemirsa, kita sudah sampai di kita punya area kuis. Nah, kita ngundang pemirsa nih. Insya Allah bisa Anda bawa pulang kupon dari Bank Indonesia. Sudah ada. Sekali lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ramadan penuh cinta. Bisa dibesarin sedikit suaranya kok Bunda di ujung telepon, saya tidak dengar. Ramadan penuh cinta. Mungkin terputus ya? Sayang sekali. Ya, mungkin di belakang Bunda yang tadi menghubungi kami, Anda bisa telepon di telepon kami yang sudah standby di 827722. Jika di luar kota Kupang, jangan lupa kode area 0380. Anda bisa membawa pulang salah satu kupon yang ada di tangan saya ini. Nah, itu juga ada tertera di layar kaca Anda, nomor telepon kami. Anda bisa langsung call kami dan insya Allah Anda bisa menjawab pertanyaan kami karena iya, sekali lagi. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Iya, ikhlas berbagi karena Allah. Bunda, ini apa volume TV-nya di rumah bisa dikecilin dikit supaya tidak feedback di studio ya? Sudah ya? Oke, baik. Bunda, dan Bunda siapa di mana? Marni di Oesapa. Marni? Ya. Cantik sekali namanya. Marni di Oesapa. Oke, Marni, standby ya dengan pertanyaannya ya. Ya. Oke, baik. Ada 3 sikap terhadap Al-Quran. Ada 3 sikap terhadap Al-Quran. Jika Marni menyimak percakapan kami tadi, sharing dengan narasumber kami, pasti Marni bisa menjawabnya. Ada 3 sikap terhadap Al-Quran. A. Rajin membacanya, dipahami, dan diamalkan. B. Sekedar dikoleksi untuk memperindah ruangan. A. Yakin? Ya, yakin. Rajin membacanya, dipahami dan diamalkan. Terima kasih sayang, Anda berhasil membawa pulang kupon berhadiah dari Bandung Gym. Terima kasih Marni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marni di Oesapa. Mungkin di belakang Marni lagi siapa? Mungkin bisa langsung saja menelpon di 827722. Anda bisa membawa pulang check up gratis dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh cinta. Penyejuk bulan, Ikhlas penyejuk berbagi. hati di bulan yang suci. Subhanallah. Di samping Ian sebutkan Ramadan penuh cinta, Bunda cukup menjawabnya ikhlas berbagi karena Allah. Ramadan penuh cinta. Ikhlas berbagi karena Allah. Subhanallah. Terima kasih banyak. Dengan Bunda siapa di mana? Ibu Rambu di Namosain. Ibu Rambu. Oh iya, Ibu Rambu di Namosain. Bunda. Namosain. Oke, Bunda standby. Saya bacakan pertanyaannya ya. Halo? Ya. Iya, Ibu Rambu standby, saya bacakan pertanyaan. Tema Sapa Ramadan di hari ke-15 ini tentang A. Dilupakan jangan, B. 3 sikap terhadap Al-Quran dan indahnya berpuasa. B. Jawabannya B. B. Ya. Ya, subhanallah. Yakin Bunda ya? Ya. Yakin. Terima kasih Bunda Rambu. Anda berhasil membawa pulang kupon check up gratis dari Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, ya subhanallah, ternyata kita punya kupon sudah dibawa pulang oleh Bunda kita tadi, adik Marni dari Oesapa dan juga Rambu dari Namosain. Subhanallah. Sapa Ramadan pencerah hati, penyejuk jiwa. Bunda lihat Ian aja pasti jadi benar Bunda. Baik, nih Abah, kita punya tema kita tentang
sikap terhadap Al-Quran, kemudian juga indahnya berpuasa. Nah, sudah 15 hari ini Bapak kita tidak rasa sekali. Bagaimana sih Bapak angka kita bisa lebih lagi tawadu dalam menjalankan bulan suci puasa, bulan suci Ramadan ini, agar kita bisa lebih lagi, dalam artian kita tidak sia-sia untuk memasuki dan juga kita melepaskan Ramadan ini. Silakan Bapak. Ya, yang kita amalkan selama Ramadan ini yang paling utama ada pelaksanaan ibadah puasa tadi. Dan ibadah puasa yang kita lakukan itu seperti yang pada awal tadi saya sudah sampaikan, wa innahu li, kullu amal ibni adam lahu illa siyam, wa ana li. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya kecuali puasa. Jadi puasa ini sangat-sangat khusus, diperuntukkan Allah sendiri yang akan memberikan yang namanya ganjaran pahala, keistimewaannya. Jadi kita berupaya untuk melakukan atau beramal puasa ini secara baik dan benar. Dan kita puasakan ini keseluruhan, kita puasakan. Biasa puasa awam itu cukup dia rasa lapar, rasa haus, itu aja cukup. Itu puasa awam. Tapi kita usahakan mata ini juga harus kita puasakan. Mulut ini juga, sikap juga kali Bapak. Telinga juga kita puasakan, semuanya kita puasakan. Untuk apa? Ketika kita berada di tempat-tempat yang orang senang gosip, kita sampaikan. Puasa. Maaf, saya lagi puasa. Maaf puasa. Jangan sampai kita keenakan ikut nimbrung. Itu kasihan. Puasa sia-sia aja tuh. Dan puasa kita ini kan beda Bapak, yang istimewa dengan ahli kitab lainnya. Walaupun mereka memang berpuasa, tapi puasa kita luar biasa karena ada sahurnya Pak ya. Di situ penuh, dalam sahur itu kan ada rahmat yang luar biasa. Subhanallah. Ketika kita makan sahur itu menjelang fajar. Menjelang fajar, baik. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Jadi begitu mau mendekati fajar baru kita berhenti. Subhanallah. Baik. Sehingga kita puasa ya kurang lebih 13,5 jam itu satu hari itu, insya Allah kita tidak rasa apa-apa. Tapi karena ada orang yang tidak menjaga waktu sampai ke situ, pokok malam jam 10, 11 dia makan, ini anggap sudah sahur. Sesungguhnya dia menyiksa dirinya. Menyiksa diri sendiri. Jadi jangan sahur jam 11 malam Pak ya, tidur dulu baru sahur nanti pas sebaiknya waktunya, sebaiknya menjelang fajar. Subhanallah. Ya baik, Bunda ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fatimah dari Majelis Taklim Al-Kausar. Iya Bunda. Kampung Salar. Ya, silakan. Yang ingin saya masih mengutip ayat yang baru Pak Ustadz bacakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Yang akhir ayatnya itu mengatakan Allah berfirman dengan arti agar kamu bertakwa. Pertanyaan saya Pak Ustadz, takwa semacam apa sih yang bisa kami lakukan dalam saum atau puasa tersebut? Yang kedua tentang Al-Quran, bagaimana pahala orang yang membaca Al-Quran, yang berwuduh dan tidak berwuduh. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takwa seperti apa saja sih dalam saum Ramadan ini? Jadi tolong kita ingat pada ujung ayat tadi itu disebutkan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan. Jadi tidak berarti orang yang puasa itu langsung takwa, belum tentu. Kenapa? Karena dia harus menjaga semua larangan-larangan yang kaitan dengan mengurangi nilai ibadah puasanya. Andai kata dia sudah menguasai, dalam arti matanya dia puasakan, mulutnya dia puasakan, telinganya dia puasakan, insya Allah yang diharapkan menjadi takwa itu akan diraih. Apa manfaat dari takwa bagi orang yang berpuasa tadi? Akan terjadi perubahan. Apa perubahan? Mungkin selama ini dia senang duduk ke gosip, begitu selesai Ramadan dia batasi dirinya. Nah, itu berarti orang itu berhasil ketika berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Di antara manfaat yang dia peroleh ketika melakukan puasa di Ramadan itu. Tapi kalau setelah puasa juga sikapnya sama aja dengan sebelum puasa dan masuk puasa, selesai puasa juga sama, maka kita sesalkan. Kita sesalkan orang yang berpuasa tadi ternyata untuk dirinya aja kurang manfaatnya. Nah, jadi
ada manfaat dan tidak terpulang kepada orang itu sendiri. Kita yang lain tidak bisa menilai, karena Allah sendiri sudah sampaikan, wa ana ajzi, ya, aku akan memberikan ganjaran itu. Nah, karena kenapa? Puasa itu untukku. Nah, jadi ketika kita puasa yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan secara sederhana, secara syariatnya, kita tidak makan sejak dari terbit fajar sampai kepada terbenam matahari, kemudian sepanjang waktu itu kita benar-benar menjaga semua yang harus kita puasakan, maka insya Allah untuk memperoleh atau meraih yang namanya takwa itu, insya Allah akan kita rasakan, akan kita peroleh. Itu yang pertama. Iya. Kedua, menyangkut masalah ngaji tadi, dalam sering di Al-Quran, di luar itu sering dicatat di situ, la yamassuha illal mutahharu, tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci. Suci yang jangan ibu-ibu bayangkan suci di sini sudah mandi habis ya itu sudah suci, bukan. Yang dimaksudkan suci di sini adalah kita sudah berwudu. Itu. Nah, itu sudah. Kalau memang kita terkadang kalau kita waktu saat mengaji itu kan suka kadang-kadang karena pikir tanggung lah, jadi sudah kayaknya hati lagi mood, lagi senang mau mengaji, jadi kadang-kadang kita lupa untuk bersuci, dalam artian tadi seperti Pak Ustadz sudah katakan kita harus mandi, tapi kan memang harus di samping mandi kita juga harus berwudu. Nah, yang kayak begitu tuh Pak Ustadz yang kadang-kadang yang membuat orang suka lupa ya Pak Ustadz. Itu beda pahalanya itu gimana Pak Ustadz? Sama orang yang sudah berwudu kemudian mengaji dan orang yang memang dalam keadaan bersih tapi dia belum berwudu, itu gimana tuh Pak Ustadz? Mengkira keluar duluan dulu mereka dan datang kasih tahu bahwa mereka mau tolong, ya kan? Mau suruh datang ambil apa saja itu. Iya Pak Ustadz. Jadi dalam artian memang kita tuh di saat kita mengaji tuh alangkah baiknya itu adab-adab memperlakukan Al-Quran adalah kita betul-betul menghargai Al-Quran itu, dan juga karena yang kita baca itu adalah kan merupakan wahyu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa sekali. Baik, dan mungkin Bunda ada yang bertanya lagi, bunda-bunda kita ini yang bertanya lagi seputar indahnya berpuasa, seputar indahnya Ramadan, karena Ramadan ini tidak terasa sebentar lagi akan berakhir. Mungkin ada yang bertanya lagi? Terkadang kita sebagai wanita itu juga suka egois ya Pak Ustadz ya, kita tuh kepengennya tuh sempurna. Kadang-kadang bukan kadang-kadang lagi ya, karena wanita itu pasti bolong deh ya, pasti tidak akan pernah 30 hari atau 29 hari, tidak akan pernah. Nah, terkadang terbesit pikiran, dan itu juga dilakukan pada saat bulan haji kadang-kadang seperti itu ya, bukan kadang-kadang, emang ada yang memang dengan sengaja menghentikan menstruasi itu hukumnya gimana tuh Pak Ustadz kalau seperti itu? Itu hukumnya gimana tuh Pak Ustadz? Masalah apa itu? Wanita yang biasanya kalau dalam 1 bulan itu kan pasti tidak akan penuh puasanya, pasti menstruasi sehingga kami itu harus berhenti. Betul. Nah, ada yang akhirnya menggunakan medis untuk menghentikan hormon itu sehingga tidak terbentuklah datang bulan itu atau menstruasi. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Apakah itu baik kita menjalankan seperti itu? Diridhoi oleh Allah tidak itu? Kayaknya ini bulan saya tidak mau alpa deh, ini bulan saya tidak mau alpa ini bulan, kalau bisa, karena bayarnya itu kan susah, mana sendiri kita bayarnya ya kan, menggantinya itu, kemudian orang lain sudah aktivitas tenang, makan seperti biasa dan lain sebagainya, kita mesti sendirian kan, start sendirian untuk mengganti puasa kita yang tadinya bolong rata-rata kan minimal 5 hari ya. Itu gimana dalam pandangan Islam? Kira-kira kita mendapat dari Allah seperti apa itu Pak? Kita sengaja menghentikan menstruasinya untuk puasa kita tidak bolong, itu Pak. Itu tapi kita lihat itu biasa terjadi itu ketika orang gunakan ketika melakukan ibadah haji. Ibadah haji aja Pak ya. Banyak yang gunakan itu. Iya. Atau ini mungkin ini apa istilahnya tuh yang wisata rohani, apa istilahnya kita? Umroh. Bisa juga digunakan seperti itu Pak. Tapi kalau khusus kita lakukan puasa dan ada orang yang lakukan seperti itu juga ada yang lakukan seperti itu. Tapi timbul juga pendapat-pendapat. Ada yang menyatakan boleh, ada juga yang menyatakan tidak boleh. Kenapa dia harus
ikut apa yang sudah dialami itu. Iya, Taruhlah setiap bulan dia selalu mendapat apa namanya itu, Bu? Halangan. Halangan. Iya. Sementara ketika masuk waktu tetapi dia makan obat sehingga Iya. tidak jadi apa namanya itu keluar halangannya, maka dia lanjut terus. Iya. Dia lanjut terus. Sementara penyakit sesungguhnya dalam dirinya itu mestinya keluar waktu itu. Iya, Bapak, betul. Jadi sebaiknya kita ikuti sesuai dengan yang kita alami itu. Sebaiknya. Iya, sebaiknya. Sebaiknya. Jadi tetap jalan saja, Tetap jangan jalan takut. saja. Ya itulah kadang-kadang ya sebagai wanita tuh, aduh tidak enak sekali kalau sahur sendirian, kemudian puasa sendirian tidak enak sekali. Alangkah indahnya itu kita bersama-sama. Kemudian kita pergi tarawih juga, tadarusan juga, itu salah satunya adalah untuk mengikat silaturahmi ya di antara Iya, kita, iya, Bapak betul. ya. Seperti tadi Bapak sudah sampaikan bahwa yang ke masjid itu alangkah indahnya, baiknya itu laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan juga wanita pergi ke sana. Karena apa? Kan mengajak juga anak-anak. Kemudian itu kan Iya, syiar juga ya Pak betul, Ustadz ya, betul. memakmurkan masjid. Baik Pak Ustadz, mungkin di akhir persuaan kita di kesempatan kali ini mungkin ada kesimpulan akhir dari perbincangan kita tentang 3 sikap terhadap Al-Quran, kemudian Iya, juga indahnya berpuasa. Mungkin silakan Bapak. Jadi menjelang akhir Ramadan ini kita hari ini boleh dikatakan pada puncak melaksanakan puasa, maka kita berupaya untuk selalu membaca daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah dalam 2-3 hari lagi ini kita akan masuk pada malam-malam Lailatul untuk Qadar. Lailatul Qadar Iya. itu, di mana pada malam itu selalu kita mendekatkan diri kepada Allah di samping puasa, salat, dan juga kita membaca daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang perlu kita lakukan di dalam bulan yang mulia ini. Iya. Juga apakah betapa indahnya ya Pak Ustadz ya kalau dalam satu rumah itu istilahnya gini, malaikat pasti akan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengunjungi setiap rumah, setiap rumah ya kaum mukmin gitu, seperti itu. Apalagi di dalam rumah itu ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Bagi rahmat, bagi seru sekalian yang ada dalam rumah itu bisa didapatkan seperti apa Pak Ustadz kalau seandainya rumah itu dimakmurkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran dengan cara mengaji gitu Pak? Iya, insya Allah kalau bagi sebuah keluarga yang selalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka insya Allah rahmat Allah senantiasa akan turun kepada rumah tadi. Akan senantiasa turun kepada rahmat pada rumah tadi. Dalam artian mereka memperoleh hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala selama bulan suci Ramadan dan juga di luar bulan suci Ramadan, karena amalan-amalan utama berupa bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi mereka amalkan secara baik dan benar. Itu jadi kalau ketika kita mampu melakukan, insya Allah kebiasaan-kebiasaan itu setelah keluar Ramadan juga akan kita lakukan hal yang serupa. Gitu. Itu yang diharapkan sekali Itu Pak yang Ustadz diharapkan, ya. betul. Selain kita mengaji mungkin Pak Ustadz dengan cara ya tadarusan malam hari, kemudian kita lebih meningkatkan lagi niat kita tuh, nawaitu kita tuh untuk menghatamkan Quran. Ibu Majelis Talim ini kira-kira ada punya soalnya mungkin setiap hari, beberapa hari sekali ngaji bareng-bareng gitu untuk menghatamkan Quran? Ada seperti itu. Ya itu cita-citanya dalam satu Ramadan ini harus hatam berapa kali? Bisanya 2 ya, subhanallah. Itu waktu-waktunya kapan-kapan saja tuh Bunda? Setiap hari Minggu, subhanallah. Jadi itu digilir gitu ya, satu juz, subhanallah. Satu orang berapa juz begitu, subhanallah. Itu gimana tuh Bapak? Kita lihat itu merupakan suatu, istilahnya di samping cari berkah rame-rame ya Pak Ustadz ya. Betul. Nah, di samping kita membaca Al-Quran, otomatis itu menambah ilmu juga buat kita. Kemudian juga menambah sesuatu keteduhan hati, kemudian batin kita. Betul. Selain kita lakukan ngaji, dengan zikir bagaimana Pak Ustadz? Insya Allah apa yang kita lakukan bersumber dari Al-Quran, kemudian juga kita zikir dalam kaitan dengan meningkatkan amalan-amalan selama Ramadan, maka insya Allah kita semakin dekat kepada Allah, dan juga kita hal-hal yang kurangnya bagus akan kita tinggalkan, akan kita jauhi. Tapi yang kita utamakan adalah di samping zikir tadi juga kita membaca daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Itu jauh lebih bermanfaat ketimbang kita melakukan hal-hal yang di luar dari itu.
Subhanallah, aduh indah sekali, luar biasa sekali. Semoga kita menjadi salah satu hamba-hamba Allah yang dipilih, yang mulia. Sehingga iya, dengan cara kita berpuasa, kemudian kita bersosialisasi dengan sekitarnya, kemudian kita bisa lebih tawadhu lagi dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dan kita menjadi seorang ibu yang baik buat anak-anak, ya tentunya seperti itu ya Pak Ustadz ya, subhanallah, cita-cita yang luar biasa sekali. Baik pemirsa, sudah berakhir, sudah kita punya acara Sapa Ramadan di kesempatan kali ini dengan tema 3 sikap terhadap Al-Quran dan indahnya berpuasa. Sapa Ramadan pencerah hati, jiwa. Dan saya mengucapkan terima kasih khususnya juga buat semua sponsor yang sudah mendukung acara Sapa Ramadan di kesempatan kali ini. Kepada narasumber saya, terima kasih banyak. Kepada Ibu Majelis Taklim, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.